Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video mengenai penugasan mandiri di modul 3. Penugasan mandiri mengenai 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana pada penugasan ini terdapat kasus mengenai Rara di perpustakaan sekolah. Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya. Saat membaca buku di perpustakaan, Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, dia tahu bahwa dompet itu adalah milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Lalu di sini penugasannya adalah bagaimana kita sebaiknya menyikapi situasi tersebut. Ada 9 langkah yang harus kita tindak lanjuti atau kita sikapi dalam situasi ini. Adalah langkah pertama. Langkah pertamanya adalah apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 ini. Baik Ibu dan Bapak, menurut saya adalah langkah pertamanya itu adalah kejujuran dan keadilan, yaitu di mana seharusnya melaporkan tindakan Rara yang mengambil dompet. Lalu loyalitas dan persahabatan, yaitu menjaga hubungan baik dengan Rara. Akan muncul dilema itu karena Tari harus memilih antara menegakkan nilai moral atau nilai kejujuran atau menjaga hubungan pribadinya. Lalu di langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus keempat ini? Jelas itu ada Tari, yaitu yang melihat kejadian dan menghadapi dilema moral tadi. Kedua adalah Rara yang mengambil dompet tanpa izin. Ketiga adalah Nina, pemilik dompet yang kehilangan barang. Keempat adalah Ibu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. Dan kelima adalah komunitas sekolah yang akan terpengaruh oleh nilai yang ditanamkan. Lalu langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini? Fakta-fakta yang relevannya adalah Rara menemukan dompet dan menyimpannya tanpa izin, padahal dia tahu dompet itu adalah bukan miliknya. Dan Tari menyaksikan kejadian itu secara langsung. Dompet tersebut sebetulnya adalah milik Nina dan ada pengumuman kehilangan yang diumumkan oleh Ibu Sri. Rara adalah sahabat Tari dan selama ini Rara selalu membantu dan selalu berbuat baik kepada Tari. Lalu langkah keempatnya adalah pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan, yaitu uji legal, di mana tindakan mengambil barang bukan milik sendiri termasuk pelanggaran. Uji regulasinya adalah tidak sesuai dengan tata tertib sekolah tentang kejujuran dan kepemilikan. Lalu ada lagi uji intuisinya, yaitu hati nurani akan merasa bersalah jika membiarkan ketidakjujuran terjadi. Uji publikasinya, jika diketahui publik, masyarakat akan menilai sekolah tidak membina moral siswa. Dan yang terakhir adalah uji panutan atau idola, di mana seorang tokoh teladan, misalnya Ki Hajar Dewantara, akan memilih kejujuran dan mendidik bukan untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh Rara. Lalu langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana bisa dilakukan. Yang menurut saya truth versus loyalty, yaitu kebenaran dan versus kesetiaan, menjaga kejujuran versus menjaga hubungan pertemanan, dan juga individual versus community, di mana perlindungan terhadap Rara versus dampaknya pada budaya jujur di sekolah. Paradigma ini memperjelas bahwa keduanya baik, tetapi kejujuran lebih berdampak jangka panjang secara moral dan sosial. Lalu langkah keenam adalah prinsip resolusi, yang mana yang bisa dilakukan, yaitu prinsip berbasis peraturan atau rule based thinking, di mana karena sekolah punya aturan tentang kejujuran dan barang temuan harus diserahkan ke sekolah. Dan juga prinsip berbasis peduli atau care based thinking, di mana menyampaikan dengan cara yang tidak memojokkan Rara, tapi tetap mendidik dan mengajak bertanggung jawab. Dan langkah ketujuh adalah, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang dilakukan?
Tentu ada. Tari bisa berbicara secara pribadi dengan Rara, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan salah dan memberi kesempatan padanya untuk mengembalikan dompet secara sukarela. Lalu jika Rara menolak, barulah Tari melaporkan kepada guru secara bijak. Bukan untuk menghukum, tapi agar dompet dikembalikan dan nilai kejujuran ditegakkan. Pendekatan ini menyeimbangkan antara keadilan dan juga kasih sayang. Pada langkah ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Menurut saya akan mendorong Tari untuk berbicara terlebih dahulu kepada Rara, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan secara mandiri. Jika Rara tetap tidak mengakui, maka keputusan yang tepat adalah melaporkan kepada guru secara bijaksana, karena kejujuran harus ditegakkan dan hal ini akan berdampak pada pembentukan karakter siswa dan juga budaya sekolah. Langkah terakhir adalah langkah 9. Pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari. Menurut saya belajar banyak memilih antara dua nilai baik. Seringkali tidak mudah, apalagi jika melibatkan hubungan pribadi. Namun keputusan yang etis dapat dan berintegrasi harus tetap menjadi pilihan utama karena akan berdampak besar terhadap nilai-nilai yang dibentuk dalam komunitas sekolah. Sebagai calon kepala sekolah, saya akan lebih reflektif dan berhati-hati dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan serta membiasakan diri untuk melihat dari berbagai sudut pandang sebelum bertindak. Demikian untuk penugasan mandiri pada modul 3 ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.